Chapter 1691, It Feels Great to Have a Bath. Aruheng bergerak dan menembak langsung ke Fas Sun Douluo seperti bola meriam emas. Fas Sun Douluo tidak berani menunda-nunda lagi dan melepaskan baju perangnya. Kekuatan fisik lawan terlalu tinggi sementara dia terampil dalam serangan energi. Dia tidak ingin didekati oleh Aruheng dan tidak bisa membiarkan lawannya menyerang. Armor perang emas menutupi seluruh tubuhnya. Ada permata merah bertatahkan di tengah helmnya yang tampak mencolok dan membuat Fas Sun Douluo tampak menakjubkan dan mengagumkan. Warna emas menyilaukan muncul dari bawah kakinya. Itu adalah kedatangan matahari. Udara di sekitarnya menjadi tebal dan lengket. Rasanya seolah-olah tanah telah berubah menjadi kolam magma panas yang membara yang mengelilingi tubuh Aruheng. Kecepatan Aruheng melambat segera setelah pengisian ke magma. Semburan magma yang menyeramkan keluar dari kolam magma dan menghancurkan Aruheng di kejauhan. Aruheng tampaknya tidak keberatan sama sekali. Dia melompat ke magma sekali lagi. Yang mengejutkan semua orang. Kali ini dia tampak berenang di magma. Aku mandi. Rasanya enak. Oh, rasanya luar biasa. Apa? Para dewa perang saling menatap dengan ketakutan. Mereka sangat menyadari serangan dewa perang pertama Fas Sun Douluo Aorui. Serangan ini memiliki kemampuan untuk membakar gunung dan merebus laut. Namun, setiap serangan yang ia luncurkan di tubuh Akademi Shrek Douluo dianggap sebagai lelucon pada saat ini. Kekuatan fisik macam apa itu? Aliran cahaya terang dan api dilepaskan dan meledak dengan liar. Jika ada gunung yang ditempatkan di arena, mungkin itu sudah akan meleleh. Fas Sun Douluo Aorui menggunakan segala macam cara. Tetapi Aruheng tetap tidak terpengaruh oleh serangan terlepas dari pangkat mereka. Aorui mampu meledakkan Aruheng menjadi mundur. Tetapi sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melukai lawan. Apa yang harus dia lakukan? Apalagi Aorui. Bahkan Skycrosser Douluo Guan Yue memiliki perubahan wajah saat ini. Meskipun Aorui belum mencapai peringkat limit Douluo, dia tidak jauh lebih lemah dari Guan Yue dalam kemampuan menyerang mereka. Namun bodi lawan Douluo sebenarnya mampu menahan serangan Aorui. Ini membuat mereka terdiam. Apakah dia mampu mengalahkan lawan jika dia ada di tempat Aorui? Sulit untuk menjawab pertanyaan itu. Saat ini, Tang Wulin dapat mengatakan bahwa saudara lelaki senior muridnya baru saja berhasil mengolah tubuh emas anti bocor. Dia menggunakannya pada Fas Sun Douluo sebagai percobaan. Dia mencoba menguji batas daya tahannya. Selain itu, ia menggunakan kesempatan ini untuk berada dalam panas dan cahaya ekstrim untuk memperbaiki dan menstabilkan tubuh emasnya. Tampak jelas bahwa lawan tidak bisa melihat ini. Kalau tidak, lawan tidak akan mengizinkannya melakukannya sesuka hatinya. Namun, Tang Wulin juga seorang murid dari Sekte Tubuh. Ada banyak teknik rahasia dalam Sekte Tubuh yang hanya bisa diolah dengan menolak pemukulan. Aruheng memprovokasi lawan dengan segala cara untuk mendorong lawan untuk meluncurkan serangan yang lebih ganas padanya. Digelar Doulu peringkat. Kapasitas bertarung Master Jiwa akan bertahan lebih lama karena kehadiran inti jiwa. Namun, konsumsi kekuatan jiwa dari metode serangan ganas seperti itu masih sangat tinggi. Butuh 10 menit penuh ledakan liar sebelum Fas Sun Douluo terpaksa mengambil nafas. Di sisi lain, Aruheng mendarat di tanah. Udara yang mengelilingi tubuhnya menjadi terdistorsi karena suhu tubuhnya yang tinggi. Namun, ia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan, dia memalingkan kepalanya ke sisi Aorui dan tersenyum seolah memperlihatkan kulit putihnya yang seperti mutiara. Ao tua, apakah Anda bersedia memberitahu saya lebih banyak tentang dia sekarang? Lihat betapa baiknya aku memperlakukanmu. Aku bahkan tidak tega melancarkan serangan padamu.
Aku memberimu sedikit kelonggaran di sini. Sun Douluo sangat marah. Siapa yang membutuhkanmu untuk memberikan kelonggaran? Datanglah padaku jika kamu mampu. Kaulah yang bersikeras. Sudah waktunya. Saya kira saya harus mencoba serangan juga. Seorang Ruheng tiba-tiba memposisikan dirinya dalam posisi berjongkok. Seluruh Wargat Hall mulai bergetar sedikit setelah dia berjongkok. Rasanya bahkan perisai pelindung tidak bisa menahan stres lagi. Pada saat berikutnya, Aruheng melompat dan menabrak langsung ke arah Fas Sun Douluo Aorui seperti meteor emas merah. Radians berkilauan di mata Aorui. Siluetnya segera menyatu ke matahari besar di belakang punggungnya. Itu adalah avatar jiwanya. Pada saat yang sama, domain di bawah kakinya dilepaskan sekali lagi ketika laut magma dari sebelumnya muncul kembali. Ledakan. Tubuh Aruheng menabrak matahari besar sekaligus. Cahaya api meledak dan berubah menjadi sepetak besar hujan berapi yang terbang ke segala arah saat aura mengerikan tiba-tiba menyapu seluruh arena. Seorang Ruheng turun dari udara dan mengusap kepalanya yang besar dan botak. Di sisi lain, siluet meledak ke kejauhan dari matahari besar yang hancur. Siluet mendapatkan kendali atas tubuhnya dengan upaya besar saat mendekati perisai pelindung. The Fas Sun Douluo sudah terlihat agak pucat. Avatar jiwa bela dirinya hancur oleh Aruheng sekaligus mengejutkan semua orang. Ayo, serang aku. Aruheng mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. Tubuh emas anti bocornya tiba-tiba membengkak dan sudah tumbuh setinggi seluruh perisai pelindung dalam sepersekian detik. Dia meninju dengan tinjunya dan tiba-tiba menabrak perisai pelindung. Mengikuti suara ledakan keras yang keras, langit dan bumi bergetar hebat sekaligus. Segera setelah itu, dia membungkukkan pinggangnya dan dengan ganas memukul tinjunya yang berat ke tanah. Suara ledakan keras dan keras terdengar. Sepertinya perisai pelindung akan runtuh dari getaran yang mengerikan. Cahaya Fas Sun menghilang sementara getaran yang kuat memenuhi seluruh arena kompetisi sehingga Fas Sun Douluo tidak punya pilihan selain untuk meringkuk tubuhnya untuk menahannya. Meski begitu, seluruh tubuhnya masih bergetar hebat. Rasanya seolah-olah udara sudah berubah menjadi musuhnya. Dia merasa bahwa lawan itu tak tertahankan karena dia dihadapkan oleh esensi darah lawan yang sangat gembira. Seorang Ruheng menyapu udara dengan tinjunya saat ia langsung menuju ke Fas Sun Douluo yang sudah tidak mampu melakukan apapun. Dia bahkan tidak bisa menghindari serangan itu. Jika arena itu cukup luas, mungkin dia masih bisa berusaha untuk melawan lawan. Namun, itu terbatas di arena kompetitif ini. Dia menemukan bahwa dia bahkan tidak mampu menghindar karena getaran mengerikan yang memenuhi hampir setiap sudut ruang. The Fas Sun runtuh dan meledak ke dalam. Itu adalah keterampilan jiwanya yang ke-9. Fas Sun Nucleus. Ledakan keras yang mengerikan terjadi dalam sepersekian detik. Meskipun ukurannya sangat besar, bodi Douluo terhuyung mundur dari ledakan. Dia merasakan nyala api yang tidak bisa dinetralkan untuk pertama kalinya. Namun, Fas Sun Douluo juga tersapu jauh dari tinju Aruheng yang berat dan menghantam perisai pelindung. Seolah-olah dia terpaku pada perisai pelindung. Dia tetap beku tanpa bergerak. Seorang Ruheng dengan keras menepuk-nepuk tubuhnya beberapa kali dan api di tubuhnya sudah padam. Dia tersenyum dan melemparkan pukulan dengan tangan kanannya ke udara. Cahaya keemasan di tubuh Aruheng tampaknya telah melonjak ke dalam pukulan ketika meledak dan mengejar tubuh Sun Douluo yang luas. Satu-satunya hal yang Fas Sun Douluo bisa lakukan sekarang adalah terus mendesak Fas Sun untuk menyulap aliran cahaya terang dan menahan serangan lawan. Namun, kekuatan jiwa lawan sepertinya tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Aruheng telah membuat tampilan penuh dari apa itu menjadi tubuh emas anti bocor untuk lawan.
Sepasang kepalan tangannya yang keemasan terus mengeluarkan aliran lampu seperti kanon otomatis. Lampu turun menyerupai meteor dan meledak ke Fas Sun Douluo. Bagian yang paling menakutkan dari tubuh emas anti bocor adalah kekuatan fisik yang hampir tidak pernah habis. Tang Wulin baru saja menyadari alasan di balik mengapa kakak murid seniornya datang mencarinya baru-baru ini. Dia mengatakan kepada Tang Wulin untuk tidak memberinya prioritas dalam membuat baju perang pertempuran 4 kata lagi. Pada kenyataannya, tidak ada cara dia bisa mengenakan baju perang apapun setelah berkultivasi menjadi tubuh emas Arhat. Tentu saja, tidak perlu lagi. Tubuh emas anti bocor itu cukup untuk bersaing melawan armor pertempuran 4 kata tingkat tertinggi. Bahkan, itu bahkan melampaui armor pertempuran 4 kata biasa. Kekuatan fisiknya tidak habis-habisnya dan energinya juga sangat kuat. Hampir tidak ada yang bisa dibandingkan dengan tubuh emas tubuh sekte ketika datang ke kapasitas pertempuran terus-menerus. Orang ini tidak akan terhentikan di medan perang begitu dia dibudidayakan menjadi Quasi-God. Mungkin, kemampuan menyerangnya tidak akan sekuat yang ia bisa kalahkan lawan. Tapi lawannya sama sekali tidak mampu mengalahkannya sampai mati. Jika Aruheng bisa berkembang menjadi pangkat Quasi-God, pastinya tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri bahkan jika ia dikelilingi oleh 3 Quasi-God dengan pangkat yang sama. Saat ini, Ao Rui dihadapkan pada situasi seperti itu. Serangan kekuatan lawan sebelum dirinya sama kuatnya dengan kulit sapi sehingga ia tidak bisa melakukan apapun selain mengeluh tanpa henti. Chapter 1692, Marimi. Haruskah dia bertarung? Dia tidak mampu mengalahkan lawan. Haruskah dia kehilangan? Lawan akan segera meluncurkan serangan. The Fas Sun Douluo tidak pernah menghadapi situasi yang sulit sebelumnya. Ao Rui telah berkultivasi di War God Hall selama bertahun-tahun dan telah menemukan banyak jenis lawan yang tak terbayangkan. Namun, kali ini dia benar-benar tidak mampu melakukan apapun pada lawan di depannya. Selain itu, ia percaya bahwa situasinya tidak akan jauh berbeda bahkan jika Skycrosser Douluo akan terlibat dalam pertempuran ini sebagai gantinya. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tidak ada gunanya jika lawan tidak terpengaruh oleh serangan mereka. Di sisi lain, konsumsi kekuatan jiwanya tumbuh lebih tinggi karena serangan liar terus-menerus lawan. Serangan lawan semakin ganas. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Dia tidak akan membiarkan dirinya kalah karena dia adalah dewa perang pertama. Jika dia kalah, itu hampir sama dengan kerugian besar untuk seluruh War God Hall. Hasil dari pertempuran sebelumnya adalah 3 kekalahan dan 1 kali imbang. Reputasi War God Hall akan sia-sia jika mereka kalah dalam ronde ini. Fas Sun Douluo menggertakkan giginya untuk menahan serangan. Satu-satunya harapannya sekarang adalah agar lawan tidak mampu mempertahankan keadaan ini setelah beberapa periode waktu. Dia akan menunggu sampai lawannya kelelahan. Bagaimanapun, dia masih merasa cukup percaya diri tentang kekuatan jiwanya. Lawannya tidak mungkin bisa mencapai tingkat peringkat 98 pasti. Namun, dia masih meremehkan tubuh emas anti bocor. Begitu wilayah tubuh emas Arhat tercapai, orang tersebut akan kebal terhadap semua kondisi negatif. Keterampilan jiwa tambahan apapun yang akan menghasilkan kondisi negatif akan dianggap tidak efektif. Selain itu akan membersihkan tubuh seseorang dan mencegah semua racun. Semua keterampilan jiwa tipe kontrol termasuk serangan tipe energi semua tidak akan efektif melawannya. Tubuh emas Arhat digambarkan sebagai lahir dan dibesarkan oleh surga. Tubuh emas anti bocor di sekte tubuh. Segala bentuk energi antara langit dan bumi akan menjadi bagian dari makanan orang tersebut. Dalam keadaan seperti itu, hampir mustahil untuk menunggu sampai tubuh emas anti bocor habis. Hanya ada satu cara yang mungkin yang bisa mengalahkan Aruheng.
Itu untuk melepaskan serangan instan sejauh dia hampir tidak mampu menahan lagi. Atau kalah jumlah dia dengan pembangkit tenaga listrik dalam pertempuran sampai tubuh emas anti bocor abis. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun tubuh emas Arhat tidak membuat tubuh manusia mencapai peringkat dewa, itu tidak jauh dari tingkat itu. Kemampuan master jiwa untuk mempertahankan kapasitas bertarungnya setidaknya 3 kali lebih banyak dari guru jiwa lain dengan peringkat yang sama. Meskipun Aruheng baru saja mencapai peringkat ini dan belum mencapai 3 kali lebih banyak, itu setidaknya 2 kali lebih pasti. Dia adalah Hyper Douluo saat ini. Meskipun basis budidaya Fast Sun Douluo lebih tinggi darinya, basis budidayanya belum 2 kali lipat jumlah basis budidaya Aruheng. Menilai dari luar, jelas bahwa pertahanan Aorui menjadi lebih lemah. Di sisi lain, serangan Aruheng semakin ganas. Sinar merah keemasan di tubuhnya juga semakin cerah. Skycrosser Douluo menghela nafas dan melihat ke arah Tang Wulin. Bibirnya berdengung saat ia mentransmisikan suaranya ke Tang Wulin. Tang Wulin sedikit mengangguk dan berbicara dengan suara bersemangat. Skycrosser yang mulia, babak ini telah berlangsung terlalu lama. Saya bisa melihat bahwa kedua belah pihak tidak mampu mengalahkan satu sama lain. Mengapa kita tidak mengatur ini sebagai undian? Kami akan memungkinkan penantang kami untuk memasuki babak berikutnya. Skycrosser Douluo berkata tanpa sedikit pun keraguan. Tentu, kita akan melakukan seperti yang disarankan oleh Master Tang Sek. Tang Wulin tersenyum saat dia berbalik ke arah arena kompetisi. Kakak murid senior, pertempuranmu berakhir di sini. Aruheng tertawa terbahak-bahak. Tentu, pertempuran yang dekaden. Saya hanya bisa mengalami perasaan ini dengan bertarung melawan lawan yang kuat. Sosoknya sedikit demi sedikit menyusut dan dia kembali ke ukuran aslinya. Hanya beberapa celana panjang selutut das gold yang tersisa di tubuhnya. Tubuh bagian atasnya telanjang, memperlihatkan otot-ototnya yang sangat besar. The Fast Sun Douluo turun dari langit dan mendarat di tanah. Wajahnya pucat saat dia terus-menerus naik turun. Jika Aruheng terus menyerang, dia akan benar-benar gagal menahannya lagi. Dia terlalu malu untuk mengatakan hal lain pada saat ini sehingga dia mengambil kebebasan untuk berjalan kembali ke sisinya. Dia malu komentar. Orang-orang dengan mata yang tajam dapat mengatakan bahwa dia akan kalah dalam kompetisi jika bukan lawan yang menunjukkan belas kasihan. Itu Tang Sek dan Shrek Academy yang menunjukkan rasa hormat untuk War God Hall. Skycrosser memandang Tang Wulin dan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Orang-orang muda dari generasi ini benar-benar mengesankan seperti yang diharapkan. Aruheng keluar dari arena kompetisi. Namun, dia tidak berjalan ke sisi Akademi Shrek tetapi dia mengikuti di belakang punggung Fast Sun Douluo ke sisi yang berlawanan. Kakak murid senior, kita di sini. Anda berjalan ke sisi yang salah. Tang Wulin buru-buru memanggil Aruheng. Aruheng berbalik dan tersenyum ke Tang Wulin. Aku tidak berjalan ke sisi yang salah. Bukan sisi yang salah. Saya punya masalah kecil untuk diperhatikan. Mohon tunggu, saudara murid junior. Saat dia berbicara, dia sudah berjalan keluar dari area perisai pelindung dengan langkah panjang dan tiba di depan Apple Asia Douluo Si Mengshan. Saat ini, kejutan di mata Si Mengshan baru saja menghilang. Tidak ada keraguan bahwa semua dewa perang terkejut oleh pertempuran sebelumnya termasuk dia. Ini adalah pertama kalinya mereka menemukan metode pertempuran Aruheng. Di mata mereka, dia seperti monster. Mereka memeriksa hati nurani mereka dan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat memberikan ide bagus untuk menanggapi lawan seperti Aruheng. Si Mengshan menyaksikan tanpa daya ketika lawan berjalan ke depannya.
Dia bisa merasakan jantungnya berdebar tanpa alasan dan dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi esensi darah orang lain yang menyala-nyala. Auranya yang dipenuhi dengan kekakuan maskulin membuatnya merasa mabuk. Aruheng berhenti berjalan ketika dia satu langkah darinya. Si Mengshan memandang ke arahnya dengan tatapan terbakar. Aku merasa seperti kamu membutuhkan pria yang kuat dalam hidupmu. Aruheng berkata sambil menatapnya dengan serius. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi banyak dewa perang di sekitarnya menjadi menarik. Beberapa dari mereka terkejut. Beberapa dari mereka menganggap ini lucu. Beberapa terkejut sementara beberapa juga marah. Jika bukan karena ketakutan mereka akan kemampuan bertarung kuat orang ini yang baru saja ditampilkan, mungkin seseorang dari dewa perang akan segera datang dan menamparnya. Enyahlah, si Mengshan berkata dengan dingin. Aruheng mengangkat lengannya dan memamerkan otot-ototnya sejenak. Dia berbicara atas kemauannya sendiri. Saya sangat kuat dan Anda dapat melihatnya. Lagi pula, kamu juga tidak bisa meracuniku sampai mati. Tidak ada pria lain yang lebih cocok untukmu selain aku. Di sisi lain, aku juga membutuhkan wanita yang kuat di sisiku. Enyahlah. Suara si Mengshan terdengar lebih dingin sekarang. Tangannya secara tidak sadar terkepal menjadi tinju pada saat yang bersamaan. Orang-orang dari Akademi Shrek menatap dengan bingung juga. Bahkan Tang Wulin tidak ingin melihat kakak murid seniornya tiba-tiba berlari ke sisi yang berlawanan dan mengusulkan untuk berkencan. Ini benar-benar menempatkan mereka pada posisi yang agak sulit sekarang. Dia buru-buru berjalan menuju Aruheng dengan langkah panjang. Ada 10 dewa perang di sisi yang berlawanan. Seorang Ruheng akan berada dalam masalah besar jika mereka menjadi marah karena malu dan bergandengan tangan untuk menyerangnya. Rencananya akan terpengaruh juga jika mereka terjebak dalam peperangan kusut karena mereka tidak semata-mata di sini untuk tujuan berpartisipasi dalam tantangan. Sikap sedingin es orang lain sama sekali tidak memengaruhi perasaan Aruheng. Sama seperti Tang Wulin berlari dengan langkah panjang. Generasi saat ini dari Master Sekte Tubuh Sekte. Tubuh Douluo dan satu-satunya yang maha kuasa yang berkultivasi ke Golden Body Arhat peringkat dalam ribuan tahun telah berlutut di tanah. Dia menghadapi Apple Asiatic Douluo si Mengshan ketika dia berkata dengan sangat serius. Menikahlah denganku. Anda akan menjadi satu-satunya wanita dalam hidup saya. Wanita biasa lainnya juga tidak dapat menahan fisik saya. Si Mengshan tidak memerintahkannya untuk enyah saat ini. Sepertinya dia terperangkap dalam trans ketika dia menatap tubuh Douluo Aruheng yang berlutut di depannya. Itu tidak benar. Gagasan yang menurut Tang Wulin tiba-tiba muncul di benaknya saat dia secara sadar berhenti berjalan. Sementara itu, si Mengshan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memegang tangan Aruheng. Dia berbicara dengan suara dingin. Baiklah. Dalam sekejap, seluruh adegan terasa khusyuk dan hening. Seolah-olah semua orang telah membatu menjadi patung. Jadi, baik-baik saja, itu saja. Aruheng hanya berbicara 3 kali dan si Mengshan menjawab 3 kata. Orang-orang menyaksikan dengan bingung ketika tubuh Douluo berdiri dan memegang tangan Apple Douluo si Mengshan dari Asia saat mereka berjalan menuju sisi Akademi Shrek. Seorang Ruheng tersenyum ketika dia berjalan ke depan Tang Wulin. Saudara murid junior, saya telah membawa kembali seorang ipar perempuan untuk Anda. Bagaimana menurut Anda? Tang Wulin ingin menghadiahkan kaligrafi dengan tulisan, luar biasa, yang tertulis di atasnya kepada saudara lelaki seniornya. Si Mengshan tetap sedingin es seperti sebelumnya seolah-olah tangannya dalam genggaman Aruheng bukan miliknya. Tang Wulin menekan gejolak emosi di dalam hatinya dengan upaya besar. Dia berkata kepada Apple Asia Douluo si Mengshan tanpa sedikit pun keraguan. Halo, kakak ipar. Chapter 1693, The Shortest Mariage Proposal in History.
Jawab si Mengshan. Dia tampaknya memberi Tanggulin bahu dingin juga. Aruheng lalu memegang tangannya saat dia membawanya ke sisi Akademi Shrek. Hanya pada titik ini para dewa perang bereaksi terhadap situasi. Meskipun banyak dewa perang semuanya sangat sopan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mengutuk pihak lawan pada saat ini. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa bahwa mereka menang. Tetapi sekarang mereka bahkan mengambil orang-orang kita. Ini tidak masuk akal. Deputi Hallmaster. Lihat, The Sun Douluo yang luas tidak bisa menahan dirinya untuk tidak memberi Skycrosser Douluo tatapan hening. Guan Yue memiliki ekspresi suram juga. Apa yang terjadi di sini? Bocah dari sisi lain itu aneh. Tetapi si Mengshan juga cukup aneh. Bagaimana dia bisa setuju seperti ini? Dia menggunakan total 3 kalimat untuk berakhir dengan judul Douluo sebagai istrinya. Ini benar-benar proposal pernikahan terpendek dalam sejarah. Aruheng adalah satu-satunya yang bisa melakukan hal seperti ini. Di pihak Akademi Shrek, Gale Saber Dimensi Majinsji memberi acungan jempol dan berkata kepada Aruheng, "Saudaraku, aku harus menyerahkannya kepadamu. Aku harus menyerahkannya kepadamu kali ini." Aruheng memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Dia berkata kepada si Mengshan di sisinya, "Izinkan saya memperkenalkan dia kepada Anda. Dia adalah saudaraku yang baik. Sima Jinci. Kamu bisa memanggilnya, si kecil." Sudut bibir Sima Jinci berkedut. "Apa yang kamu maksud dengan, si kecil?" Aruheng. "Jangan berjalan sejauh 1 mil saat aku baru saja memberimu 1 inci. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya benar-benar akan tunduk kepada Anda? Ayo lawan aku jika kamu belum." Aruheng memelototinya. Sima Jinci marah. Namun tidak ada yang bisa dia lakukan. "Melawanmu. Saya akan deasterismen. Siapa lagi yang bisa mematahkan tubuh emas anti bocor Anda ketika Anda berhasil mengolah tubuh emas Arhat? Bahkan Dragon Slaying Sabreku tidak bisa melakukan itu. Kecuali saya telah berubah adalah saber kekuatan klan naga diubah dalam genggaman Tanggulin. Mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan tubuh emas anti bocor Anda dengan cara itu." Satu dengan kata sederhana. Hampir tidak mungkin untuk melukai Aruheng tanpa menggunakan senjata ilahi yang super. Si Mengshan melirik Sima Jinci. Tapi dia tidak berbicara. Dia berdiri di samping Aruheng dan membiarkannya memegang tangannya. Pada kenyataannya, seperti yang diramalkan oleh Aruheng, si Mengshan yang kekar tidak pernah bertemu dengan pria yang ia sukai sebelumnya karena kultivasinya yang kuat dan fitur-fiturnya yang khas. Tidak ada pria yang pernah melamarnya juga. Memang benar bahwa pria biasa tidak bisa menerimanya karena penampilannya. Akibatnya, si Mengshan sedikit terpana ketika Aruheng mengambilnya untuk melamarnya. Itu benar-benar pertama kalinya dia diberi tawaran seperti itu. Apalagi itu dilakukan di bawah pengawasan ketat penonton. Pada kenyataannya, sikap dinginnya di permukaan dimaksudkan untuk menyembunyikan kepanikan di hatinya. Dia benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Aruheng, dengan aura maskulinnya, berdiri di depannya. Tubuhnya yang telanjang terlihat begitu kekar dan berotot. Banyak wanita mendapati diri mereka bermimpi tentang belahan jiwa mereka. Dan si Mengshan tidak terkecuali. Dalam imajinasinya, pasangannya haruslah seorang lelaki yang kuat dan jantan dengan semangat gigih. Kemampuannya tentu harus lebih besar dari miliknya. Ini juga salah satu alasan mengapa dia tidak berhasil menemukan seorang pria. Karena itu, Aruheng dapat digambarkan sebagai pria yang memenuhi semua persyaratannya. Akibatnya, hati si Mengshan yang dijaga akhirnya dibuka ketika Aruheng berlutut dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi satu-satunya wanita dalam hidupnya. Dia sudah berusia 41 tahun dan tidak muda lagi. Jika dia melewatkan kesempatan ini,
Mungkin dia tidak akan pernah menemukan pria yang cocok-cocok untuk sisa hidupnya. Jadi, dia bertindak sangat impulsif ketika dia berkata, "Baiklah." Namun demikian, dia menemukan bahwa dia tidak menyesal setelah benar-benar mengatakan itu. Tangan Ruheng yang besar dan kuat memegang tangannya dengan lembut. Itu adalah pertama kalinya dia mengalami perasaan hangat dan rasa aman dalam hidupnya. Pada saat yang tepat ini, hati Apple Douluo Asiatik dipenuhi dengan emosi yang tidak biasa. Dia merasa seperti gadis muda. Sensasi itu benar-benar luar biasa baginya karena dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Tidak peduli seberapa tangguh tubuhnya, dia tetap seorang wanita. Dia sangat ingin dirawat oleh seseorang. Dan dia berharap bahwa dia bisa menjadi wanita yang pemalu dan penyayang kepada seorang pria. Ruheng baru saja memberikan semua itu padanya. Jadi dia tidak menyesal atas kecerobohannya saat itu. Bahkan, dia merasa cukup senang dengan keputusannya. Semuanya tampak sangat sederhana. Namun, jika dia tidak menerima Ruheng pada saat itu dan menolaknya di depan begitu banyak orang, mungkin keduanya tidak akan pernah datang bersama. Ruheng merasa lebih senang dan juga bangga. Proposal perkawinan terpendek dalam sejarah adalah sukses, serta badan emas Arhat. Dan ia kembali dengan seorang istri yang cantik di tangannya. Ini seperti mencapai puncak kehidupan seseorang dalam sekejap, bukan? Tang Wulin merasa bahagia untuk saudara murid seniornya dari lubuk hatinya juga. Dia harus menghadapi kemarahan banyak dewa perang dari sisi yang berlawanan. Skycrosser Douluo Guan Yue mengangkat tangannya dan untuk sementara menekan emosi dewa perang. Dia berjalan keluar dengan langkah lambat. Tang Sekte Master, kedatangan Anda hari ini telah menghasilkan banyak kemenangan. Saya belum mencari pendapat Anda. Apa yang kamu rencanakan untuk lakukan di aula perang dewa kita? Tang Wulin tersenyum dan berkata, "Saya selalu mendengar bahwa War God Hall adalah tempat berkumpulnya pusat kekuatan terkuat di federasi. Kami di sini untuk belajar juga. Apalagi sebagian dari kita berasal dari militer. Kami mendengar bahwa kami dapat meningkatkan pangkat militer kami dengan berpartisipasi dalam tantangan di sini. Sebagai hasilnya, kami juga ingin mencobanya." Pada kenyataannya, semua orang telah menjadi anggota aktif angkatan bersenjata. Selain Ruheng dan Ling Zichen, Guan Yue berbicara dengan acuh tak acuh. Saya sadar akan hal itu secara alami. Namun, jika saya tidak salah, Tang Sekte Master, Anda dari pasukan Dewa Darah dan Anda sudah menjadi jenderal besar. Itulah pangkat militer tertinggi yang dapat kami promosikan kepada Anda. Hah? Tang Wulin tertegun sejenak. Cao Dezi tidak pernah memberitahunya bahwa War God Hall hanya akan memungkinkan untuk promosi sampai peringkat umum utama paling banyak. Apapun masalahnya, dia dengan cepat memberi jawaban. Dia berkata, "Tidak apa-apa kalau begitu. Saya akan mencobanya sementara teman saya dapat dipromosikan ke pangkat mayor jenderal juga. Selain saudara senior murid saya sebelumnya dan teman kita yang lain. Yang lainnya adalah pangkat letnan kolonel. Bertahun-tahun yang lalu, mereka semua ditugaskan untuk mendaftar di tentara dan telah berhasil memasuki korps tentara yang berbeda. Beberapa dari mereka telah mencapai setidaknya pangkat letnan kolonel sebelum meninggalkan militer. Misalnya, Setan Gale Saber Sima Jinchi telah menjadi kolonel senior di Korps Tentara Selatan dan hanya satu langkah lagi dari dipromosikan menjadi jenderal." Radians berkilau di mata Guan Yue. Dia tersenyum dengan tenang dan berkata, "Tuan Sekte Tang, itu tidak menarik bagi kita untuk bertarung seperti ini. Ini akan memakan waktu lebih lama juga. Kenapa kita tidak melakukan ini? Ada 5 dari Anda yang tersisa. Yang merupakan jumlah yang tepat untuk mencocokkan dengan 5 dari pihak kami. Termasuk saya."
Mengapa kita tidak melakukan pertempuran kelompok? Jika tim Anda menang, maka saya akan menganggap itu sebagai bukti yang cukup dari kemampuan Anda. Saya akan mengizinkan Anda semua untuk langsung melewati 16 level berikutnya. Anda hanya perlu melewati 2 tingkat tes terakhir untuk lulus semua 18. Bagaimana menurut Anda? Sebuah pemikiran muncul di benak Tang Wulin. Dia melihat ke arah Guan Yue dan melihat tatapan tajam Skycrossers Dou Luo. Dilihat dari permukaan, Akademi Shrek akan kehilangan keuntungan jika mereka menyetujui pertempuran 5 lawan 5 ini. Ini karena bisa memilih lawan masing-masing memberi mereka keunggulan. Itu akan berubah menjadi pertempuran kelompok dalam pertandingan 5 lawan 5. Meski begitu, Guan Yue jelas mengatakan bahwa jika mereka muncul sebagai pemenang dalam pertempuran kelompok, mereka akan diizinkan untuk melompati semua tes di 16 tingkat neraka berikutnya dan langsung menuju ke 2 tingkat terakhir. Tidak diragukan lagi akan mengurangi waktu yang dihabiskan sebagian besar. Ini akan sangat bermanfaat bagi mereka karena mereka perlu menghemat waktu. Selain itu akan memungkinkan mereka untuk menghemat lebih banyak kekuatan bertarung mereka sambil memastikan bahwa mereka bisa menuju ke level terdalam secepat mungkin. Namun, masalah terberat yang akan mereka hadapi adalah tidak mudah bagi mereka untuk memenangkan pertarungan 5 lawan 5. Masih ada Dewa Perang yang berada di peringkat kedua di tim lawan dan juga limit Dou Luo. Skycrossers Dou Luo Guan Yue. Bisakah Shrek memenangkan pertarungan 5 lawan 5? Saat ini, masih ada 5 orang lagi dari Akademi Shrek yang belum ikut serta dalam tantangan termasuk Kaisar Naga Dou Luo Tang Wulin, Dewa Sabre Dou Luo Sima Jinchi, Malaikat Titan Dou Luo Yuanen Yehui, Su Xiaoyan dan Ling Zichen. Chapter 1694, Emperor God Double Swords. Pada gilirannya, 5 orang dari sisi yang berlawanan adalah Skycrossers Dou Luo Guan Yue, Dewa Perang 2, Dewa Perang 5, Dewa Perang 8 dan juga Dewa Perang 13. Bisa dikatakan bahwa tim dari Shrek hampir cocok untuk lineup paling tangguh dari War God Hall. Selain Master Hall Perang Dewa saat ini, Laut Tanpa Batas Dou Luo Chen Xinji, seluruh anggota di tempat kejadian adalah semua kekuatan elit Hall God Hall. Keempat dewa perang ini masing-masing memiliki spesialisasi mereka sendiri. Setiap orang dari mereka sangat kuat. Tang Wulin memiliki ide kasar tentang identitas orang-orang ini menilai dari jumlah mereka dan mengingat deskripsi yang telah diberikan oleh Dou Luo Heartless Sekte Tang. Misalnya, ada wanita yang berdiri di belakang. Dia peringkat terendah setelah kerakusan Dou Luo dibawa pergi untuk perawatan. Dia adalah ke-13 dari Dewa Perang. Dewa Perang perempuan ini memiliki penampilan yang sangat indah. Waktu telah meninggalkan jejak kehadirannya di wajahnya. Tetapi orang masih bisa melihat bahwa dia pasti luar biasa pada zamannya. Dou Luo Chaodezi yang tidak berperasaan telah memberitahunya bahwa hanya satu orang yang akan disebut wanita cantik di War God Hall. Itu adalah pedang Dewa Dou Luo Su Mengjun. Tang Wulin berpikir bahwa ini pasti dia. Tang Wulin curiga bahwa dia bukan Hyper Dou Luo. Tetapi orang tidak boleh berasumsi bahwa dia lemah hanya karena itu. Sebaliknya, kehadirannya meningkatkan kesulitan pertempuran kelompok. Ini karena di mana ada pedang Dewa Dou Luo, pasti akan ada Kaisar Pedang Dou Luo. Selama 2 dekade sebelumnya, Kaisar Sword Dou Luo tidak pernah jatuh dari 3 peringkat pertama. Dewa Perang pertama dan ketiga sudah mengumumkan gelar mereka sejak sebelumnya. Tang Wulin menduga bahwa Dewa Perang kedua yang tersisa hanya bisa menjadi Kaisar Pedang Dou Luo. Dia adalah Kaisar Pedang Dou Luo Long Tianwu. Tulang punggung pasti dari War God Hall. Yang paling menakutkan adalah bahwa Kaisar Pedang Dou Luo dan Pedang Dewa Dou Luo adalah pasangan menikah. Mereka adalah pasangan dengan keterampilan fusi jiwa bela diri.
Kedua pedang bergabung secara harmonis dan bahkan bisa menyaingi limit Douluo. Dengan kata lain, 5 dewa perang yang tersisa di tim lawan memiliki kapasitas bertarung 2 limit Douluos. Tang Wulin juga menemukan identitas dewa perang kelima dengan jari-jari yang panjang dan ramping, warna kulit yang jelas dan sedikit kedinginan. Dia pasti adalah Demon Guqin Douluo Mo Zihong yang terkenal sebagai master jiwa tipe kontrol yang paling berhasil di War God Hall. Jiwa bela dirinya adalah mantra setan Guqin yang dilengkapi dengan kemampuan kontrol yang luar biasa. Untuk waktu yang lama, ia dikatakan sebagai salah satu tantangan paling sulit untuk dilewati di War God Hall. Yang terakhir tersisa adalah Dewa Perang ke-8. Orang ini tidak akan mudah ditangani terlepas dari siapa dia. Tim di pihak mereka hanya bisa digambarkan sebagai yang komprehensif. Selain ketiadaan Chen Xinji, War God Hall pasti telah mengirimkan barisan paling kuat untuk pertandingan 5 lawan 5. Tang Wulin ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Saya khawatir arena ini tidak cukup besar bagi kita untuk melakukan pertempuran 5 lawan 5. Tingkat neraka ini agak luas tetapi mungkin tidak cukup ketika kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran 5 lawan 5. Selain hal-hal lain, pelindung itu tentu saja tidak mampu menahan kekuatan yang dihasilkan. Tidak ada perisai di seluruh dunia yang mampu menahan tabrakan antara begitu banyak pembangkit tenaga listrik di ruang terbatas yang begitu kecil." Sang Skycrosser Douluo tersenyum. "Tidak perlu khawatir tentang itu, Tang Sekte Master. Aula perang dewa kita masih memiliki beberapa rahasia dalam diri kita sendiri. Kami memiliki sepotong dunia mini yang dapat kita gunakan untuk pertempuran. Aturannya sangat sederhana dan adil. Dunia tidak akan memberikan keuntungan bagi pihak kita. Selain itu, kami dapat memberi Anda waktu 1 jam untuk beradaptasi dengan lingkungan." Sangat jelas bahwa Guan Yue berusaha membalik skor dalam 1 pukulan. 5 pertempuran sebelumnya telah memberi mereka 3 kekalahan dan 2 kali imbang. Bahkan, itu bisa digambarkan sebagai 4 kerugian dan 1 hasil imbang. Jika 5 anggota mereka yang tersisa mampu mencapai kemenangan dalam pertempuran kelompok, itu akan sama dengan War God Hall yang memenangkan 5 putaran berturut-turut. Dan ombaknya akan berbalik. Ide Skycrosser Douluo sebenarnya tidak buruk untuk timnya. Tang Wulin tiba-tiba tersenyum dan mengangguk ke arah Skycrosser Douluo. Dia berkata, "Baiklah. Jika itu masalahnya, kami akan melakukan apa yang Anda sarankan. Kami akan terlibat dalam pertempuran kelompok 5 lawan 5. Ada kilatan cahaya sesaat di mata Guan Yue. Dia berkata, "Baiklah kalau begitu. Silakan ikuti saya." Su Lizhi berkata kepada Tang Wulin, "Kapten, silakan. Saya akan tinggal di sini dan menjaga Sister Xinglan." Tang Wulin menepuk pundaknya. "Baik." Guan Yue berkata, "Tidak perlu khawatir tentang situasi di sini. Kami akan melindunginya dengan benar. Dia tidak akan berada dalam masalah selama dia tetap di War God Hall kita. Terima kasih untuk masalahnya." Tang Wulin tidak perlu bersikap sopan untuknya lagi. "Silakan ikuti saya." Dinding terdalam di neraka-neraka tingkat pertama dari 18 Hall God Hall retak terbuka di kedua sisi untuk mengungkapkan bagian besar. Banyak dewa perang berjalan di depan sementara Tang Wulin memimpin teman-temannya di belakang. Selain Su Lizhi dan Ye Xinglan, sisanya dari mereka mengikutinya. Ling Zichen menarik lengan baju Tang Wulin dengan lembut. Dia berbicara dengan lembut. "Apakah kamu kehilangan akal? Sudah jelas bahwa Anda memiliki peluang lebih baik untuk menang sebelumnya." Tang Wulin menatapnya tajam. "Kamu tidak terlihat seperti orang yang tidak percaya diri, kan?" Ling Zichen berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. "Bukannya aku tidak percaya diri. Tapi aku tidak percaya diri padamu. Mungkinkah Anda begitu yakin bahwa Anda bisa mengalahkan lawan saat Anda bertarung melawan limit Douluo?"
Tang Wulin menjawab dengan sebuah pertanyaan dengan mengatakan, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak yakin bisa melakukan itu? Lakukan apa yang kamu mau. Kami akan melihat apa yang Anda lakukan saat kalah." Ling Zichen tidak bisa menahan rasa jengkel. Terkadang, pria ini bisa membuatnya mengertakkan gigi dalam kemarahan. Dia sangat ingin menggigitnya. Di sisi lain, tidak ada seorang pun dari Shrek Seven Monsters serta Sima Jinchi dan Aruheng yang meragukan keputusan Tang Wulin. Mereka telah bersama untuk waktu yang lama. Jadi mereka secara alami memahami pentingnya pilihan Tang Wulin dan mempercayainya. Dengan karakternya, Tang Wulin tidak akan menganggap remeh masalah sepenting ini. Mereka maju melalui lorong dan berjalan sekitar 100 meter. Sebuah platform bundar berdiameter sekitar 20 meter muncul tepat di depan mereka. Peron tampak agak ramai ketika mereka semua berdiri di atasnya. Orang-orang dari Shrek memiliki perasaan aneh ketika mereka berdiri bersama dengan berbagai dewa perang, termasuk Ling Zichen. Terlepas dari temperamennya, selain semuanya, ada selusin judul Doulos berkumpul di platform kecil ini. Pertempuran sebelumnya telah meninggalkan kesan yang mendalam di benaknya. Terutama pertempuran terakhir antara tubuh Doulo Aruheng dan Aorui dari War God Hall. Itu benar-benar menyegarkan pengetahuan dan pemahamannya tentang batasan umat manusia. Dia telah terlibat dengan Aruheng selama perjalanan mereka di sini. Pria dengan tubuh tinggi kekar dan kepala botak besar ini selalu tersenyum dan gembira. Selain itu, Ling Zichen mengira dia mengikuti jejak Tang Wulin. Siapa yang menyangka orang ini bisa menyaingi limit Doulo? Shrek benar-benar tempat di mana orang-orang dengan kemampuan yang tidak biasa dapat ditemukan. Dengan demikian, dia menemukan bahwa semakin sulit baginya untuk memecat Tang Wulin. Orang-orang di sekitarnya benar-benar kuat. Platform bundar membuat suara berdetak saat perlahan turun. Dan dinding di sekitarnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya lembut. Orang bisa tahu bahwa cahaya dihasilkan dan dipancarkan dari sirkuit jiwa. Sejak mereka memasuki War God Hall, setiap bagian dari tempat ini memancarkan perasaan tebal dan berat yang luar biasa pada para pengunjung. Tempat ini benar-benar pantas reputasinya sebagai tempat pertemuan untuk pembangkit tenaga listrik terbesar di Federasi. Mereka memiliki rahasia batin yang sangat mendalam. Peron itu tenggelam terus-menerus dan berangsur-angsur bertambah cepat sehingga cahaya di sekitar mereka menjadi buram, menghasilkan perasaan aneh dan aneh. Tang Wulin tetap tenang sepanjang waktu. Dia berdiri di sana dengan tenang sementara dewa perang dari sisi yang berlawanan sebagian besar terpaku pada dirinya dan Aruheng. Kemampuan yang ditampilkan oleh Body Doulo sebelumnya cukup mengejutkan. War God One masih merasa bahwa dia belum pulih sepenuhnya. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan pernah bertemu lawan lain seperti Aruheng selama sisa hidupnya. Melawannya sudah sangat menyiksa. Aruheng benar-benar tak terhentikan di medan perang. Untungnya, tidak akan ada orang seperti dia dalam pertempuran kelompok berikut. War God Hall tidak akan mentolerir kekalahan lagi dalam pertandingan 5 lawan 5. Kalau tidak, pertempuran antara mereka dan Shrek akan menjadi kerugian besar. Pasti akan ada catatan peristiwa penting seperti ini. Jika mereka gagal, nama dan reputasi mereka akan diabadikan dalam sejarah. Chapter 1695, War God Battlefield. Akibatnya, beberapa dewa perang yang tersisa yang belum terlibat dalam tantangan menekan emosi mereka. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan stres. Ada limit Doulo di pihak mereka. Sementara di sisi yang berlawanan adalah Master Sekte Tang Sekte yang menciptakan keajaiban pada beberapa kesempatan. Bagian paling menakutkan tentang Master Sekte Tang Sekte adalah kecepatan peningkatan kemampuannya. Itu terungkap selama tampilan Sulizi set lengkap armor pertempuran 4 kata.
Mungkinkah dia tidak memiliki satu set lengkap baju perang 4 kata meskipun menjadi pengrajin ilahi? Di sisi lain, Master Armor tempur 4 kata yang basis budidayanya tidak jauh lebih rendah dari limit Douluo mungkin tidak selalu gagal dalam menolak Skycrosser Douluo. Kekalahan cepat Tang Wulin atas Qiangu Zanting telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Tidak ada yang tahu sejauh mana rahasia batin guru sekte Tang sebenarnya. Bagian yang menakutkan adalah bahwa mereka tidak tahu seberapa besar dia telah meningkat baru-baru ini. Secara teori, War God Hall seharusnya berada di atas angin dalam pertempuran kelompok. Namun, banyak dewa perang tidak berani memandang rendah Akademi Shrek juga. Mereka sangat heran setelah menyaksikan tubuh Douluo sebelumnya. Akhirnya, platform bundar berhenti bergerak. Dinding di satu sisi terbuka. Skycrosser Douluo memimpin jalan sementara yang lain mengikuti di belakang. Orang-orang berjalan dalam satu file ke aula yang luas. Sirkuit-sirkuit jiwa yang aneh di sekitarnya membentuk bidang-bidang besar dari peregangan yang diatur dengan padat yang memancarkan cahaya merah yang samar. Mereka muncul seperti bagian dalam tubuh manusia yang penuh dengan pembuluh darah. Mereka berjalan ke tengah aula ketika Skycrosser Douluo tiba-tiba berhenti berjalan. Tangan kanannya menekan tombol yang tak terlihat di udara. Sekaligus, sirkuit jiwa di sekitarnya menjadi terang secara instan. Sekelompok lampu merah turun dari langit dan mendarat di depan Skycrosser Douluo. Lampu merah terkondensasi dan berubah menjadi bola cahaya dengan diameter sekitar setengah meter. Skycrosser Douluo mengangkat tangannya dan menekan bola cahaya. Matanya yang menyipit memancarkan sinar yang beredar di dalam bola matanya. Sulit untuk mengatakan bagaimana dia mengendalikannya. Detik berikutnya, bola cahaya memproyeksikan aliran cahaya ke langit. Kemudian, itu berubah menjadi layar cahaya. Itu adalah diagram kotak yang ternyata menjadi peta setelah dicermati lebih dekat. Dunia kecil kita dikenal sebagai medan perang dewa perang. Ukurannya sekitar 5 meter persegi. Jadi itu bukan ruang yang besar. Namun, ini cukup stabil. Sehingga kalian semua bisa merasa nyaman sepenuhnya. Skycrosser Douluo melanjutkan. Anda bisa tahu dari peta bahwa ada perbedaan yang jelas antara kedua sisi lokasi ini. Ini adalah lokasi yang secara khusus digunakan oleh Dewa Perang War God Hall kami untuk pertempuran kelompok pada hari-hari biasa. Seperti yang dia katakan, ada sesuatu yang tampak seperti sungai yang membentang dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah peta. Seluruh peta dipotong menjadi 2 segitiga. Satu sisi ditandai dengan warna merah sementara yang lain berwarna biru. Kedua belah pihak dibagi dengan jelas. Sudut kanan atas dan sudut kiri bawah masing-masing ditandai dengan spidol bulat. Mereka justru merupakan puncak dari kedua daerah yang sangat berbeda satu sama lain. Skycrosser Douluo berkata, ini adalah dunia kecil yang dibangun oleh aula perang dewa kami. Meskipun kecil, ini sangat stabil. Selanjutnya, setiap lokasi dapat disesuaikan agar adil. Kondisi di kedua belah pihak sama. Di dunia ini, binatang buas disimulasikan oleh kita. Di kedua sisi, kekuatan masing-masing binatang buas mirip dengan binatang buas 100.000 tahun. Anda akan diserang saat memasuki wilayahnya. Namun, jika Anda bisa membunuhnya, maka Anda akan mendapatkan ketinggian keseluruhan. Misalnya, kekuatan jiwa Anda akan meningkat 10%. Kami tidak dapat menggambarkannya dengan tepat karena ini adalah peristiwa acak. Saat dia berbicara, Skycrosser Douluo menunjuk ke kedua sisi sungai dan 2 tempat yang dekat dengan puncak kedua wilayah. Saat memasuki dunia, masing-masing tim akan muncul di dekat puncak masing-masing pihak. Itu akan menjadi titik awal. Ada baterai meriam jiwa yang ditempatkan di masing-masing titik awal.
Kemampuan menyerang baterai ini dapat mengancam seorang petarung armor tempur 3 kata judul Douluo yang diperingkat. Itu hanya bisa digunakan untuk menyerang tim lawan. Jauh dari titik awal, Anda akan menemukan jalur yang mengarah ke wilayah tim lawan. Jelas, Anda diizinkan untuk melewati hutan dan lembah yang ditunjukkan pada peta. Jika Anda melakukannya, Anda harus menempuh jalan yang lebih panjang. Namun, hanya ada 3 jalur yang mengarah ke pintu masuk tim lain dari titik awal. Karenanya, Anda hanya bisa masuk melalui 3 jalur ini. 3 jalur dilengkapi dengan 3 alarm peringatan yang membentang sampai ke sungai. Alarm akan memberitahu Anda ketika tim lawan mendekati dan memberikan lokasi mereka. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk menghancurkan titik awal tim lawan dan untuk melindungi titik awal kami sendiri. Itulah aturan dari tantangan ini. Sejujurnya, Tang Wulin terkejut setelah mendengarkan Skycrosser Douluo. Shrek Academy memiliki dunia kecil yang mereka buat sendiri. Namun, biaya untuk menciptakan dunia kecil yang lengkap dan terdefinisi dengan baik yang disesuaikan dengan kebutuhan seseorang tentu saja di luar anggaran Shrek. Setidaknya, Tang Wulin tidak berpikir bahwa Akademi Shrek mampu membelinya saat ini. Untuk itu diperlukan dukungan penuh federasi. Tidak diragukan lagi, mode pertempuran ini baru dan asli. Itu tidak hanya menguji kemampuan tim tetapi juga kecerdasan mereka selama pertempuran antara kedua belah pihak yang bersaing. Di sisi lain, banyak dewa perang di aula perang dewa lebih akrab dengan pertempuran peta karena mereka akan memiliki keuntungan. Tidak heran Skycrosser Douluo dengan murah hati menawarkan mereka 1 jam untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Juga, aku ingin menambahkan bahwa kamu akan bertemu dengan Beast Soul tidak hanya di 3 jalur. Ada kemungkinan menabrak binatang buas di jalan lain juga. Jiwa binatang buas di kedua wilayah akan menyerang pemimpin jiwa tanpa kecuali. Bahkan setelah binatang buas terbunuh, itu akan terlahir kembali di tempat yang sama beberapa saat kemudian. Senyum di wajah Skycrosser Douluo pada saat itu membuatnya tampak lihai dan licik. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah. Silakan lihat kami jika Anda tidak keberatan." "Oh ya. Saya ingin bertanya tentang jenis-jenis Beast Soul di War God Battlefield Anda, apakah itu baik-baik saja?" "Saya yakin Dewa Perang sudah tahu itu. Saya pikir kami juga berhak untuk memiliki informasi seperti itu." Sang Skycrosser Douluo merenung sejenak sebelum dia berkata, "Aku tidak bisa memberitahumu spesies dan jenis binatang jiwa tertentu karena aku sendiri tidak memiliki pengetahuan yang lengkap tentang itu. Untuk mensimulasikan latihan-latihan yang baik, binatang buas di Battle God Warfield muncul secara acak. Saya hanya bisa memberitahu Anda tentang 2 makhluk besar jiwa 100.000 tahun di kedua sisi. Kami menggunakan data yang diperoleh dari naga kegelapan iblis dan Raja Naga Hitam bermata emas untuk mensimulasikan 2 binatang jiwa ini. Makhluk-makhluk ini adalah bagian dari 10 binatang besar yang berkeliaran di benua Douluo di masa lalu. The Darkest Demon Dragon dan Black Dragon King." Tang Wulin mengingat dewa binatang yang ia temui di hutan bintang besar Do pada awalnya setelah mendengar nama-nama itu. Dia mengalami pelarian sempit selama pertemuan itu. Setelah itu, dia tidak menemukan dewa binatang lagi. Namun demikian, ia takut pertemuan lain dengan dewa binatang. Dewa binatang di Tian bahkan bisa mengalahkan Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa. Jiwa binatang tidak memiliki basis kultivasi yang sama dengan dewa binatang di masa lalu. "Kan?" tanya Tang Wulin. Skycrosser Douluo terkekeh dan berkata, "Tidak. Tentu saja tidak. Jika dewa bis yang asli masih hidup, itu akan memiliki basis budidaya mendekati 1 juta tahun. Jangankan kita. Bahkan Hall Master mungkin belum tentu menjadi lawannya yang layak."
Raja Naga Hitam bermata emas kita di sini setara dengan Dewa Binatang Buas dengan peringkat 100.000 tahun. Tang Wulin mengangguk. Baiklah. Mengerti. Skycrosser Douluo berkata. Saya akan mengirim kalian semua ke dalam sehingga Anda dapat beradaptasi dengan lingkungan segera. 1 jam kemudian, kami akan mengirimi Anda semua pengingat untuk kembali ke titik awal. Kemudian, kita akan mulai. Saat dia berbicara, Guan Yue menekan 2 titik pada bola lampu merah di depannya. Layar yang lebih besar diproyeksikan di langit yang menampilkan dunia seperti hutan. Segera setelah itu, 5 aliran sinar bersinar pada Tang Wulin, Lin Zichen, Su Xiaoyan, Sima Jinqi, dan Yuanen Yehui. Lampu merah menyala sekali. Kelima tersedot ke bola cahaya dan menghilang tanpa jejak. Bersambung.